Hai, welcome back to AutoNet Max. Ya, kali ini mungkin adalah review review kendaraan yang terbesar yang pernah kita review. Ya, di sebelah kanan kita ada Scania Skyview Coach buatan dari Adi Putro. Yuk kita lihat ke dalam. Ya, jadi ini adalah bus Scania yang punya sasis dan mesin itu kodenya K410i. Tenaganya 410 horsepower. cc-nya berapa? Kalah Bugatti Veyron. Ini 13.000 cc. Torsinya 1.750 Nm. Wow. Dan kalau misalnya kalian pikir mobil berapa sih? Pajero Sport 8 speed. Ini berapa? 12 speed. Jadi gigi banyak banget. 1, 2, 3, 4 sampai 12. Nah, kita lihat dari luarnya. Jadi kalau bus tuh beda sama mobil. Kalau bus tuh lo beli sasis, beli mesin, habis itu nanti lo tinggal pilih buildernya siapa, coach buildernya siapa, yang bikin bodinya siapa, bikin dalamnya siapa. Nah, ini yang bikin adalah Adi Putro, basisnya di Malang. Ini namanya Skyview Coach. Kenapa namanya Skyview nanti gue jelasin. Terus kita lihat dari sampingnya, lihat ya. Kalau distributornya Scania di Indonesia itu United Tractors. Jet bus, gede banget. Terus ini ruang bagasinya. Jadi lo bisa tarik begini ya. Ini enteng loh, kelihatannya gede. Karena ini dia punya hidrolisnya bagus di sini. Ini bagasinya gede banget. Jadi tinggi dari sini ke bagasinya ini sekitar hampir 170 ya. Terus ini gede banget sampai ke belakang. Sorry gue awam banget soal bus. Terus kita lihat bannya. Bannya belakangnya ada 2 poros, 2 gardan. Terus ininya bannya double. Jadi ini bannya kalau di total ini ada 8 tambah di depan. Jadi bannya ada 10 ban. Kita di belakang. Terus kalau kalian nanya di mana knalpotnya, ini bukan knalpot. Ini kalau kita pencet dia mentok. Ini kanan juga mentok. Knalpotnya ada di kolong di bawah sini. Di dalam bawah banget. Jadi nggak bisa kelihatan. Dan karena ini bus generasi terbaru, kalau bus zaman dulu dia punya kompresor AC di atas kan, di atap. Kalau dia di sini. Ini AC-nya. Terus nih saringannya di sini. Terus kalau nanya di mana radiatornya? Radiatornya ini. Ini radiatornya di sini. Gede banget. Bayangin radiator buat mendinginkan mesin 13.000 cc. Oke lah, kita langsung masuk aja yuk. Sekarang kita langsung masuk dalam aja yuk. Dia ada stepnya. Ini kalau bisa keluar ya. Kalau dibuka dia, ini stepnya ini kalau misalnya dibuka dia ntar otomatis keluar, kalau ditutup dia otomatis masuk lagi stepnya. Terus sebelum masuk dia itu bisa jadi kursi di sini. Kita langsung ke tempat duduk kursinya ini dulu yuk. Nah, sekarang gue lagi duduk di Scania K410 dan ini banyak sekali tombol, sangat canggih sekali. Gue tadi baru belajar sebentar, jadi kalau misalnya ada yang salah mau dikoreksi, jangan dibully ya. Ya, pertama ketika duduk di sini itu rasanya duduk di sini itu jangkauannya tuh luas, kelihatannya tuh luas. Jadi ini dia ada 2 step, spion, ada yang buat ngeliat ke bawah, ada yang buat ngeliat ke kanan, termasuk di sebelah kiri juga sama. Terus ketika kita duduk di sini, ini setirnya lihat deh, ini ada cruise control, jadi kita bisa nambah kecepatan atau ngurangin di sini. Terus termasuk juga cruise control buat pas turunan, jadi kita pas turunan dia bisa tahu batas limit kita berapa kecepatannya, bisa ditambah bisa dikurangin juga, jadi nggak meluncur gitu ya. Terus di sini ada buat telepon, jadi buat ngatur menu di sini juga di MID-nya, dan ini MID-nya canggih banget. Jadi nggak cuma sekedar MID yang kayak misalnya kita ada misalnya ada bensin dan jarak dan kawan-kawan, misalnya berapa banyak lagi, si solarnya itu dia lebih canggih lagi. Kenapa? Karena setiap orang dia bisa ngetek ID di sini pakai magnetic ID. Terus nanti dia akan tahu, oh supirnya si A karena si ininya gini. Jadi setiap supir di sini dia udah punya ID, dia bisa ketahuan si supir A skornya berapa, supir B skornya berapa. Nanti yang paling irit dia yang menang. Dengan perlombaan. Nah, terus dia seperti biasa ya, yang udah pasti pakai rem angin. Ada kayak gitu. Terus kalau dia pakai transmisi namanya Opti Cruise. Jadi ini transmisi yang punya Scania
ini bisa jadi automatic atau jadi manual. Kalau misalnya jadi manual, nanti kita mau naikin giginya ke atas, turunnya ke bawah. Nanti di sini ada tanda-tandanya semuanya, canggih banget. Terus netralnya ke sini, mundur, terus drive seperti yang itu, seperti yang mobil-mobil biasa. Terus di optic cruise-nya ini nggak cuma soal transmisi, tapi ada namanya retarder. Jadi bisa ke bawah ada 5 step. Retarder tuh kayak semacam engine brake, tapi pakai transmisi. Jadi dia pakai putaran oli. Kalau semakin ke bawah, maka retardernya semakin terasa tuh engine brake-nya. Bukan engine brake, jadi retarder lah pokoknya. Nah, terus dia ini juga kalau misalnya posisi duduk lo nggak enak, dia bisa diatur. Cuma diaturnya agak susah karena ini lagi mati, dia pakai angin. Jadi semuanya pakai bantuan angin. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, dia bisa naik turun. Jadi karena ini masih mati, nggak bisa. Terus di sini ada rem tangannya dan ada tombol-tombol menarik di sini. Ya, kita lihat ya. Dia pakai suspension. Jadi suspensi itu bisa adjustable. Ya, ini ada tombol yang pertama, kiri dan kanan. Jadi kalau kita pencet yang ini, dia akan miring ke kiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bus ini berhenti di tanah yang nggak lurus, nggak rata, dia bisa kita atur mau miring ke kiri atau miring ke kanan lewat sini. Terus ada traction control juga bisa kita matiin. Jadi bus ini pakai traction control, canggih banget. Terus dia juga bisa diatur ketinggiannya, mau dibikin tinggi, mau dibikin rendah. Suspensi bisa kita atur dari sini. Terus di sini ini ada opsi kalau kita pencet ini nanti dia akan ke yang paling tinggi suspensinya, dan kalau kita pencet ini nanti dia kalau misalnya tadi kita miring dia akan ke tengah secara otomatis. Ini tadi buat ID-nya. Oke. Terus di sini ada hill holder. Mungkin kalau kita kenal di mobil namanya hill start assist ya. Terus di sini kalau kita pencet ini nanti dia electrical di sini akan mati semua. Jadi ini sangat canggih sekali. Terus yang ini ada lampu dan kawan-kawannya. Ini buat buka pintu, ini buat buka bagasi. Ini kayaknya nggak perlu kita jelasin lebih lanjut. Pokoknya ya menjadi pengemudi bus ini harus hafal semuanya. Dan ini ada audionya juga. Dan ini ada kalau misalnya mau karaoke bisa pakai mic tempel sini ya. Ya ribet ya ternyata jadi supir bus ya, nggak gampang loh. Makanya supir bus bayarannya mahal. Dan kalau kita lihat nih dashboardnya, dia pakai yang menyerupai kulit sintetis, dan ini jahitannya asli. Gila men, ribet banget. Ini AC-nya di sini nih. Ya begitulah supir bus. Ternyata nggak mudah. Ya, sekarang kita mau ke belakangnya, kayak gimana sih rasanya duduk di bus gini. Nah, sebelumnya gue pengen lihat nih ke sini. Di sini ada storage gede banget. Jadi buat lo mau nyimpen barang, supir-supirnya taruh tas, taruh di sini aja. Kita ke belakang kayak gini. Nah, tiap tangganya itu dia ada lampu. Nah, ini dia di dalamnya. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan namanya ini Skyview. Apa sih Skyview itu? Ternyata Skyview itu adalah ini, dia punya panoramic roof. Jadi panoramic roofnya ini juga bukan panoramic biasa. Kalau panoramic roof biasa kan kalau di mobil tuh pasti ada penutupnya kan. Kalau dia nggak pakai penutup, dia pakainya apa? Dia ini pakai modern sistem listrik. Jadi kalau misalnya dikasih aliran listrik, dia akan berubah menjadi bening. Tapi kalau misalnya nggak kasih listrik, dia akan otomatis menjadi buram seperti ini biar nggak kepanasan kalau lagi siang-siang. Jadi ini canggih banget, luar biasa canggih. Terus kita lihat di sini dia ada storage yang nggak begitu besar karena emang ini bus bukan pesawat. Dan di sini ada audionya di sini. Ini speakernya mereknya Venom, kayak mobil-mobil modif. Oke. Jadi bus ini punya sistem entertainment yang bisa bikin kita nonton atau browsing sesuatu ya. Lihat di sini. Coba duduk. Nah, terus lihat deh. Dia ada TV-nya cuy. Bisa dibuka gini, cuma ada plastiknya. Bisa kita matiin. Oh, kita bisa next. Di sini ada USB-nya. Bisa dipakai buat nonton ke sini atau bisa buat ngecas, dan ada kabel buat kalau kita mau nonton sesuatu pakai earphone. Jadi nyaman banget. Dan dia punya ini Ottoman seat, jadi kakinya ada penahannya gini, enak banget. Terus kalau misalnya kita mau mundurin juga bisa reclining. Udah tidur deh. Ini dia juga punya ini apa namanya? Ya tapi diplastikin masih ada
selotipnya. Kalau misalnya kebuka nanti kayak gini, jadi tangan kita bisa nyender. Gila men, ini bus sama pesawat ya, enak banget. Nah, gak cuma sampai situ. Di atasnya tentunya ada AC-nya dong. Di sini ada AC, lubang AC. Terus kalau kita butuh lampu baca, dia ada keluar lampu baca begini. Kita mau baca apa segala macam, itu enak banget. Jadi ini canggih banget ya. Ada kiranya di sini, dan ayo sekarang kita lihat ke belakang. Terus kalau misalnya kalian nggak mau nonton TV, kalian juga bisa duduk ala-ala para meeting kayak coffee table gini. Ini ada mejanya, kita bisa makan, tapi sayangnya ini nggak bisa maju mundur, jadi menurut gue ini mejanya agak kejauhan. Tapi ini keren banget sih kalau misalnya lo bawa laptop ya bisa meeting, terus di sini ada kayak cup holder kecilnya. Jadi bener-bener kece ini bus. Kita ke belakang yuk. Nah di sini ada alat buat bikin kopi. Tuh, kopinya mas. Terus di sini ada kayak semacam bar kulkas mini ya. Wah ini biasanya dibikin VIP dan luxury gitu. Keren banget. Yaudah, jadi itu aja review bus kita kali ini. Gue bukan reviewer bus, jadi kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Kalau misalnya yang nonton ini banyak, nggak menutup kemungkinan kita bakalan review bus lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa semuanya. Dah. iView tapi layarnya kecil jadi nggak begitu membantu. Kalau ini karena besar, kita lihat di sini. Bird eye view-nya bener-bener ngebantu banget. Dia besar sebelah kiri.